Bitalk Podcast. Be smart, be healthy, be happy. Mbak, ngapain? Hey, Mbak, kita udah mulai nih, kamera udah on. Itu pakai apa sih? Sibuk Aku tuh banget. mau, aduh sorry, ini kan kemerahan. Terus aku pengen nambahin untuk natural. Itu produk apa? Kenapa sih? Kamu udah dimasukin? Lah, orang udah dipencet kameranya. Iya bener aja, beritahu dong. Ini kameramen, gak fair lo ya. Rempong ya, Bu. Rempong Itu lu. produk apa tuh? Ini kemarin si kameramen datang ke rumah aku. Oh, kameramen datang duluan ke sini. Iya, nggak ngomong sama kamu Oh, ya? kagak. Ih, Oh, soalnya kan atur jadwal. Tapi untuk supaya aku mau di itu kan dibikinin, Endorse. aku dikasih ini tau nggak? Ya ampun. Ini aku terus pikir, oh warnanya kok natural, terus aku pengen mikir make gitu. Kok udah dimasukin sih? Aduh. Oke deh, udah deh, taruh. Kita lanjut aja ngobrolnya. Aku sampai lupa ngobrol apa ini? Ih, kita kan segmen sebelum-sebelumnya itu 1-2 itu tentang self harm, menyakiti diri sendiri. Terus sekarang aku mau ke kayak lebih mencintai diri sendiri gitu loh. Oh iya, apa ya itu apa ya? bahasanya? Ayo. Ayo apa sih? Apa sih? Kalau dari sekolah apa sih? Self respect. Oh, self respect. Self-respect. Oke. Nah, ini bakal kita bahas. Kalau aku kan misalnya mencintai diri sendiri kan namanya itu ya? Iya. Atau gimana sih? Iya benar. Jadi respect itu kan hormat ya. Respect itu hormat. Jadi menghargai, mencintai diri sendiri gitu ya. Self itu aku, diri gitu ya. Jadi self respect itu bagaimana aku mencintai diriku dan bagaimana aku take care diriku. Oke, jadi Itu. berarti itu kebalikan sama self harm berarti ya? Iya. Nah, kalau misalnya self harm itu kan self esteemnya itu harga dirinya tuh menghargai dirinya sendiri itu cukup rendah sehingga dia melakukan self harm ya. Tapi kalau self respect itu justru dia merawat dirinya. Oke. Gitu. Yang namanya self respect ini merawat diri. Nah, ini merawat diri dalam artian apakah aku harus skincarean tiap hari Oh, atau kayak tadi itu kayak gini gitu. Oh iya, ini pakai masker gitu atau enggak aku Enggak. pergi ke klinik kecantikan tiap hari gitu atau gimana sih, Mbak? Nah, kalau self respect ini lebih ke basicnya, fundamentalnya adalah ada keyakinan di dalam diri kita ini bahwa kita ini worthy, kita ini mampu, kita ini punya keyakinan atau apa ya namanya nilai-nilai yang bagus. Misalnya kita ini orang yang jujur, sistem nilainya. Kita ini orang yang apa namanya integrasinya bagus. Terus kita ini orang yang bisa dipercaya. Kita ini orang yang kalau melakukan apa-apa itu dengan bijaksana gitu ya. Jadi integritas kita sebagai seorang individu itu diakui. Diakui oleh siapa? Diri sendiri. Iya. Wih, pinter aku ya. Pinter dong. Temannya psikolog kok pinter Wah, ya. iya, udah tiap hari masa ngobrol ya. Berapa kali podcast gak pinter gimana ya? Jangan sampai aku self Terus itu berarti bukan berarti mencintai diri sendiri itu ataupun peduli sama diri kayak tadi sendiri. itu ya make upan ya? Atau Iya kan kalau seperti itu physically ya. Kalau yang ini tuh lebih ke fundamental di dalam mental kita. Sehingga terlihat, iya dong, terlihatnya dari apa? Orangnya misalnya self confidence, orangnya percaya pada dirinya sendiri. Kemudian tidak takut untuk dijudging atau tidak takut untuk dinilai oleh orang lain. Karena apa? Dia mempercayai, mengakui dirinya sendiri, dirinya itu mencintai diri. Nah, otomatis orang-orang yang mencintai dirinya dan respect dan hormat pada dirinya, dia juga caring ya jelas dong. Mentalnya dibaikin, kemudian fisiknya ditata dengan baik, bicaranya, perilakunya, sikapnya. Loh, boleh nggak make up? Ya boleh gitu, nggak salah juga gitu kan, seneng yang lihat juga gitu ya. Kayak tadi, kenapa di shoot dulu? Balik lagi ke sana. Iya. Tapi kalau mengawali self respect ini apa sih hal yang mendasar bisa kita lakukan nih Mbak Sisil buat sobat? Aduh, aku lupa udah lama nih nggak podcastan, sobat Bitalk ya. Oke, apa yang bisa dilakukan? Hal kecil deh yang di awal-awal itu apa yang bisa dilakukan?
Nah, kalau misalnya apa bener ya aku ini adalah orang yang sudah punya self respect. Pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan kita itu apa. Misalnya, kebutuhan kita diakui. Apakah aku cukup mengakui diriku sendiri? Misalnya, apakah aku merasa aku mampu? Iya. Apakah aku bijaksana? Iya. Kalau belum, ya aku pilih gitu. Aku pilih untuk bijaksana. Kan bijaksana bukan cuma bijak sini saja, bijaksana. Artinya bijaksana itu adalah kalau kita menyukai nilai-nilai yang bagus, kan bukan alasan untuk kita untuk dipilihkan orang lain, kan kita diri. Jadi kita yang memilih. Sehingga apakah misalnya mengidentifikasi situasiku kayak apa ya? Oh, ternyata aku suka cemas ya orangnya gitu. Oh, ternyata aku suka ketakutan di masa yang lalu. Aduh, ternyata aku suka ketakutan di melihat masa depan. Berarti ada diri yang diidentifikasi gitu ya, ditelusuri. Oh, kok aku merasa nggak nyaman. Berarti, nah ini saatnya aku menggali diriku untuk mencari belief atau mencari keyakinan-keyakinan, nilai-nilai yang positif yang itu kupilih loh ya. Pilihanku bisa sama nggak seperti pilihanmu? Beda dong. Bisa beda, tapi bisa sama juga. Kita. Oke, tapi kan sekarang tuh banyak yang istilah self reward juga. Ini sama nggak sih sama self respect ini sama self reward ini? Apa beda sih sebenarnya konotasinya tuh gimana sih, Mbak? Iya, kalau self reward tuh memberi sesuatu yang bagus kepada kita, gitu ya. Jadi apapun yang bagus misalnya itu bisa berupa benda, bisa berupa pujian, bisa berupa, kalau pujian namanya biasanya self afirmasi. Jadi kita mengafirmasi diri kita atau kita melakukan others afirmasi, mengafirmasi orang lain, meningkatkan motivasi diri, mengatakan aku ini bisa gitu ya. Nah, kalau self reward ya kita misalnya ngasih sesuatu ke diri kita, ya aku worthy lah dapat ini gitu. Tapi esensinya tetap bahwa dasarnya adalah I'm loving myself. Aku mencintai keberadaan diriku. Jadi aku mencintai keberadaan. Apa sih artinya? Ada value atau ada nilai-nilai yang tertentu yang kita dapatkan dan kita akui menjadi pilihan kita. Dan semuanya itu kita terima. Sekarang misalnya, orang yang memiliki self-respect, apakah selalu orang yang masa lalunya tidak punya trauma? Benar apa enggak? Ayo, aku dapat lipstick lagi. Enggak. Iya ya. Iya. Kan iya apa? Ini kok jadi ujian sih? Iya. Berarti orang yang masa lalunya trauma itu low self respect gitu. Terus apakah selalu dia harus nggak punya yang traumatik, kemudian low self esteem? Apakah dia kemudian low self respect gitu? Iya. Enggak, salah loh. Gue dapat lagi 5 kali gitu ya. Jadi ini malu-maluin aja loh. Jadi gini. Pura-pura nggak tahu aja. Lu ngeles ya. Lanjut. Jadi gini. Jadi siapapun yang pernah mengalami situasi yang nggak enak tuh ya, itu setiap orang itu punya perasaan yang harus dialami. Ya gitu. Cuma beberapa orang yang melihat situasinya itu dengan menerima keberadaannya, menerima peristiwa, menerima sifat-sifatnya, menerima kekurangan dan kelebihannya, ya, dan menerima masa lalu yang nggak nyaman itu untuk dijadikan sebuah skenario yang bagus. Nah, itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki value yang bagus. Bukan berarti orang yang memiliki value yang bagus dia tidak pernah sengsara atau tidak pernah trauma atau tidak pernah mengalami peristiwa yang nggak menyenangkan. Tapi dia memilih dengan bertanggung jawab bahwa sayalah yang harusnya mencintai diri saya. Nah, itu self respect. Aduh, terlima gua. Nanti tinggal minta aja, bukan ke saya berarti. Ke Karema-ramen ya. Ini lagi satu segmen aja ya. Maksudnya lagi satu pertanyaan nih, Mbak. Apa yang terjadi kalau seseorang ini tidak self respect gitu? Apa yang akan terjadi sama dirinya? Iya, biasanya orang yang tidak self respect itu kelihatannya dia nggak pede.
Oh. Atau biasanya dia cenderung kemudian narsis atau over PD. Oh, bisa Iya. juga over Iya, PD. karena dia merasa takut dijudge ya, takut dinilai, dia tidak menerima dirinya apa adanya. Kan kemudian dia sesuatu yang tidak senyatanya dinyata-nyatakan, diimajinasikan. Kenapa? Dibaik-baikkan. Nah, itu kemudian menjadi over PD atau narsis. Dia ingin dikagumi, ingin dinilai bagus, kan begitu. Nah, tapi apakah itu disadari atau tidak? Nah, seringkali dinamika psikologis ini seringkali tidak disadari, di bawah sadar itu. Gitu. Jadi, tapi kalau misalnya sudah sadar gitu, makanya tadi kan mengidentifikasi ya, kita ini kayak apa, kebaikan kita apa, kelemahan kita apa, nilai kita apa namanya yang bagus, nilai kita, kemampuan kita yang nggak bagus itu apa. Nah, kemudian apakah kita menerima keberadaan kita yang seperti ini, atau kok kita terus mempermasalahkan? Tidak memilih bahwa kita lah yang bertanggung jawab memilih segala sesuatunya untuk mencintai diri kita, menerima diriku apa adanya dan merawatnya dengan baik keberadaanku. Oke, itu ya Sobat Bitalk yang tentunya kita udah bahas self respect ini. Tapi kalau mau ngobrol lebih lanjut lagi nih ke Mbak Cecil, ini bisa kemana? Atau nanti aku terain nomor handphone mungkin, boleh ya? Ada di Move On Mindset program ya, sama di Bali Jiva. Oke, nanti ya diterain di sini ya. Oke, Atau itu di podcast. Podcastnya Bitalk Podcast. Bitalk Ini udah mulai lupa-lupa ya. Iya, Oke, nanti ya? kalau mau pingin topik apa sih kita bahas gitu, boleh komen aja di kolom komentar. Kita mau bahas apa gitu ya Mbak ya. Prioritinya apa nanti kita bahas deh ya. Benar sekali. Dan kita jumpa lagi kesempatan. Bye. Bye.